Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan semacam perkuliahan tentang konsep dasar IPS. Sebenarnya yang saya tuju adalah konsep dasar IPS di sekolah dasar. Karena memang konsep dasar IPS itu ada yang di sekolah dasar, ada di SMP, dan ada di perguruan tinggi. Dan untuk kali ini saya lebih fokus pada seperti apa konsep dasar IPS di sekolah SD itu. Dan video ini saya tujukan untuk guru, untuk mahasiswa, guru, dan mahasiswa yang lagi mengambil mata kuliah konsep dasar IPS. Nah, untuk mempercepat, ya saya akan coba untuk share PowerPoint untuk membuat lebih fokus seperti apa sebenarnya konsep dasar IPS ini. Baik, ini adalah PowerPoint yang telah saya siapkan tadi ya, konsep dasar IPS. Jadi tujuannya ini adalah untuk mahasiswa IPS yang lagi mengambil kuliah S2 di Universitas di Surabaya. Baik, kita awali saja. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya konsep dasar IPS itu dan apa manfaatnya? Mata kuliah konsep dasar IPS ini sebenarnya IPS SD ya, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep IPS pada tingkat sekolah dasar dan mampu menerapkan konsep-konsep IPS dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dampak dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep dasar IPS dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tujuan mata kuliah ini adalah kita tahu bahwa sebenarnya IPS itu adalah penyederhanaan beberapa disiplin ilmu untuk kepentingan pendidikan. Dan agar peserta didik memiliki sikap sosial dan keterampilan sosial untuk menyelesaikan gejala sosial dan masalah sosial di lingkungan peserta didik. Jadi sebenarnya IPS itu berbeda dengan disiplin ilmu lain yang lebih mandiri, karena IPS ini adalah penyederhanaan dari beberapa disiplin ilmu untuk kepentingan pendidikan dan untuk memberikan semacam keterampilan sosial khusus pada peserta didik, baik di peserta didik di SD, peserta didik di sekolah SMP, nah seperti itu. Jadi tujuannya adalah agar peserta didik itu memiliki kepekaan sosial. Nah, kalau untuk sementara ini agar guru-guru atau mahasiswa S2 itu memiliki kepekaan sosial, kan? Memiliki kepekaan sosial sebagai individu, bagian kelompok, bagian dari masyarakat dan warga negara, termasuk menjadi bagian dari masyarakat ASEAN dan masyarakat global. Dan untuk di sekolah dasar memang difokuskan sebagai warga negara ASEAN. Dan selanjutnya nanti di SMP ditingkatkan lagi sebagai warga negara global. Nah,
Sebenarnya agar peserta didik ini sini peserta didik karena ini mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa S2, ya peserta didiknya ini adalah mahasiswa S2, dan nanti mahasiswa S2 itu bisa transfer pengetahuan dan keterampilan tentang IPS ini ke peserta didik di sekolah dasar. Mampu melihat batas-batas antara diri, masyarakat, dan budaya. Sebenarnya dalam konteks IPS itu ada 3 elemen dasar, adalah diri individu, lalu ada masyarakat, dan ada budaya. Dan agar individu ini bisa melihat dirinya sendiri, dan di luarnya itu ada masyarakat dan ada budaya. Itu adalah tujuan atau mandat mulia IPS. Nah, tadi sudah disinggung sedikit ya. Jadi IPS di sekolah SD adalah penyederhanaan dari disiplin ilmu sosiologi. Ada sosiologi, ada antropologi, ada ilmu sejarah, ilmu ekonomi, dan ilmu politik. Dan nanti kita akan kupas ya. Jadi ada sosiologi di situ, ada antropologi, ada ilmu sejarah, ilmu ekonomi, dan ilmu politik. Jadi artinya peserta didik di sekolah dasar itu diberikan dasar-dasar pokok ya tentang berapa ilmu ini ya? Ada 5 ilmu. Dan artinya guru-guru di SD itu harus memahami ini ya. Harus memahami ini bahwa ada 5 ilmu yang akan ditransfer ke peserta didik ya. Sosiologi, antropologi, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, dan ilmu politik. Walaupun tidak seperti di S1 itu mahasiswa sosiologi diberi konsep-konsep dasar sosiologi ya, secara penuh totalitas. Tapi kalau dalam sekolah dasar dan SMP itu sudah dipilih berdasarkan untuk tujuan pendidikan itu sendiri. Ya. Nah, sebenarnya ilmu-ilmu sosial itu tertarik pada regularitas berpola dalam perilaku sosial manusia. Jadi baik sosiologi, antropologi, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik ini sebenarnya lebih tertarik pada perilaku sosial individu atau manusia, perilaku sosial. Namun, setiap bidang ilmu sosial itu memiliki kepentingan tertentu masing-masing. Misalnya, ekonomi itu mempelajari produksi, distribusi, konsumsi manusia. Jadi, tadi saya lihat juga di kurikulum materi di SD, itu ada ekonomi memang, ada membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ilmu politik itu berfokus pada pemerintahan dan kekuasaan. Sehingga ketika nanti misalnya peserta didik di SD itu diberi ilmu politik, ya nanti akan dibawakan kalau misalnya di tingkat ASEAN, misalnya sistem pemerintahan dan kekuasaan di ASEAN, negara-negara ASEAN, ya, misalnya karakteristiknya seperti apa. Nah, itu harus nanti yang diberikan ke peserta didik. Kalau psikologi itu mempelajari ilmu pikiran. Tetapi setelah saya lihat dan cek ternyata tidak ada ilmu psikologi di sekolah dasar ini ya. Mungkin masuk ke dalam pembelajarannya ya. Nah, kalau sejarah itu berkaitan tentang peristiwa masa lalu. Tentang di ilmu sejarah ada kaitannya dengan waktu, time and space. Kapan bisa dikatakan sebagai objek sejarah, misalnya 10 tahun atau 15 tahun, nah itu ada di ilmu sejarah ya. Sosiologi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari interaksi sosial manusia. Nah, karena sosiologi ini mempelajari interaksi sosial manusia, maka dia lebih kompleks ya, lebih global, lebih luas cakupannya. Misalnya tadi saya katakan ada antropologi, ada ilmu sejarah, ilmu ekonomi, dan ilmu politik. Nah, integrasinya di mana? Integrasinya saya kira kok di sosiologi ya. Ini berarti interaksi manusia di semua bidang. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi itu dalam kaitannya dengan konsep dasar IPS ini ya interaksi di pusat produksi, iya kan kalau kita bicara tentang
Jadi tetap interaksi pada di pusat produksi, atau kalau dari politik interaksi di partai politik kan gitu ya, atau di keluarga, atau di sekolah. Nah ini adalah cakupan sosiologi. Dengan demikian sosiologi menyentuh hampir semua bidang ilmu sosial. Dalam hal ini sosiologi adalah salah satu bidang studi yang paling luas, karena memang sosiologi ini lebih ilmu yang, walaupun dikatakan psikologi lebih dulu ya ketimbang sosiologi, tetapi sosiologi ini bisa dikatakan sebagai pelopor dari ilmu sosial ya, pelopor ilmu sosial. Jadi kalau kita melihat dari penjelasan ini, sebenarnya sosiologi ini bisa mewadahi semua bagaimana interaksi antar individu. Antropologi misalnya melihat karakteristik individu-individu yang berbeda. Kalau dilihat dari sosiologi, bagaimana interaksi sosial di antara individu-individu yang berbeda itu. Nah, kalau dilihat dari sejarah misalnya di sosiologi, bagaimana interaksi orang-orang waktu dulu, tempo dulu, interaksi sosialnya dalam konteks keluarga di masa lalu, di era sejarah itu. Ya, seperti itu. Atau partai politik yang dulu dan yang sekarang seperti apa. Nah, ini bisa ada di integrasinya, ada di sosiologi ya. Dan ya, saya lihat ada memang di konsep dasar IPSSD itu ada sosiologi di situ ya. Ada 4 materi yang ada di sana, yaitu perkembangan teknologi di masyarakat. Ini ada di kelas 4 ya. IPS itu baru muncul di kelas 4 ya, karena kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu lebih fokus pada tematik ya. Perkembangan teknologi di masyarakat. Jadi ini menarik ya, bagaimana anak-anak di sekolah dasar atau peserta didik itu sudah diberi konsep dasar sosiologi, terutama berkenaan tentang perkembangan teknologi di masyarakat. Ini ada di kelas 4. Karena teknologi masyarakat ini selalu berubah-ubah ya, bagaimana sebelum era digital, sebelum era internet kan gitu. Yang generasi tua mungkin bisa merasakan masih membuat skripsi dengan mesin ketik gitu ya. Nah, yang generasi yang milenial atau generasi yang migrasi ke digital misalnya sudah mengenal komputer tahap awal ya. Nah, sekarang dengan teknologi yang terbaru, misalnya sosial media ini, bagaimana masyarakat itu sekarang berada dalam teknologi mutakhir. Nah, ini perkembangan teknologi di masyarakat. Nah, ini menarik bagaimana misalnya ketika peserta didik itu diajak untuk menelusuri perkembangan teknologi ini. Dari tahap yang sederhana, sekarang sudah tahap yang sangat kompleks kan gitu ya. Nah, ini ada di sosiologi. Lalu ada masalah sosial di lingkungan setempat. Kelas 4 ini. Misalnya di situ, masalah sosial itu disebut dengan masalah sosial itu ketika memang yang bermasalah itu adalah masyarakatnya ya. Ada 51% itu masalah itu ada di masyarakatnya. Kalau gejala sosial itu masalah itu di tingkat individu. Jadi guru-guru atau mahasiswa atau siswa perlu membedakan antara masalah sosial dan gejala sosial ya. Gejala sosial itu ketika yang jadi masalah itu adalah individu-individu atau kelompok. Artinya itu masih di bawah 50%. Itu adalah masalah sosial, gejala sosial. Tapi kalau masalah sosial itu adalah yang bermasalah itu adalah masyarakatnya, 51%. Yang bermasalah itu di tingkat masyarakat. Apa ada masyarakat yang bermasalah itu di tingkat masyarakat? Ya ada, misalnya buang sampah di sembarangan. Buang sampah di sembarangan ini baik di perkotaan maupun di pedesaan itu kayaknya lebih dari 51 ya. Jadi buktinya apa ya? Jelas faktanya jelas di sungai-sungai penuh dengan sampah, ya banjir sampah kan gitu. Di jalan-jalan banyak sampah, plastik gitu ya. Kalau Anda misalnya lihat di beberapa negara seperti di Australia itu sangat tertib sekali ya. Orang membuang sampah pada tempatnya sehingga bis transportasi di bis itu bersih, di kelas-kelas itu bersih gitu ya. Jadi misalnya di universitas itu misalnya untuk petugas kebersihannya mungkin nggak sebanyak di Indonesia ya. Karena di sini sangat banyak petugas kebersihan karena ya jadi itu orang
setelah makan dia membuang sampahnya itu di atas meja atau di kelas atau di tempat-tempat rapat gitu, tidak merapikan kembali. Gitu, tidak membawa sampahnya itu ke tempat sampah. Nah, ini sekitar 80% ya mungkin, bahkan mungkin 90%. Nah, jadi membuang sampah bukan di tempatnya ini masalah sosial, bukan gejala sosial ya. Jadi artinya mungkin ada orang mungkin sejak kecil hidupnya itu ada di luar negeri misalnya dengan tertib ya misalnya. Nah, dengan tertib ini akhirnya dia ke Indonesia. Di Indonesia entah pulang kampung atau mencoba untuk hidup di Indonesia. Awal-awalnya mungkin dia kaget ya melihat orang yang banyak membuang sampah sembarangan ya, di jalan. Ketika naik mobil dengan enaknya membuang dari jendela mobil ya itu ya. Atau membuang popok itu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak membuang popok di sungai dengan seenaknya itu ya. Atau pedagang-pedagang itu yang dengan enaknya juga langsung membuang kotoran atau sampah ke kali itu ya. Nah, ini nih mungkin awalnya dia terkaget. Nah, lama-kelamaan kalau dia misalnya berjumpa dengan orang-orang yang sama membuang sampah sembarangan, dia akan berubah mengikuti tadi itu. Mengikuti membuang sampah sembarangan. Mungkin berjalan 1 tahun, mungkin 2 tahun, ya tergantung pada kekuatan individu. Nah, ini yang disebut dengan masalah sosial. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak semua itu masalah sosial. Masalah sosial itu ketika memang benar-benar masalah itu ada di level masyarakat. Ya. Nah, atau misalnya ketidaktertiban di jalan itu juga masalah sosial. Kalau kita lihat misalnya di jalan raya itu misalnya, oh itu kebut-kebutan ya, tidak ada jaga jarak itu ya. Saling serobot itu, apalagi misalnya ketika ada kemacetan, tambah macet itu ya, karena orang-orang semakin egois ya, semakin egois kan gitu ya, ingin cepat sampainya gitu ya, ingin cepat sampai seolah-olah dia yang paling paling punya kepentingan, padahal semua orang punya kepentingan, nah, tetapi karena dia telat, tapi dia akhirnya nyerobot, semakin macet. Ketika ada kemacetan, semakin macet kan gitu ya, baik mobil maupun sepeda ya. Nah ini mungkin sekitar 80% lah, hanya 10% atau 20% orang yang benar-benar lebih melihat ke orang lain dalam arti dia tidak melakukan apa ya semacam menjerobot dari itu ya. Jadi nah ini nanti misalnya peserta didik itu dijelaskan misalnya pentingnya antri, pentingnya tertib, pentingnya membawa sampah di tempatnya. Nah itu karena ada saya pernah tanya itu ya misalnya di Australia itu ya. Kenapa ini kok diutamakan orang-orang membuang sampah masing-masing gitu ya. Dia menarik jawabannya itu. Kalau orang misalnya membuang sampah di sembarangan tempat, iya tadi itu lingkungan kotor iya. Lalu sungai-sungai juga penuh dengan sampah akhirnya mengakibatkan banjir iya. Ada lingkungan kotor, lalu sungai-sungai itu nanti akan meluap karena penuh dengan sampah. Tapi yang terpenting itu, yang jawabannya sangat rasional adalah kalau misalnya sampah itu berserakan di kelas, di mana-mana, itu akhirnya kan membutuhkan tenaga kerja ya, atau pasukan kuningnya. Membutuhkan tenaga yang banyak hanya untuk mengurusi sampah itu. Akhirnya apa? Uang negara itu banyak habis untuk mengurusi sampah, kan gitu kan ya. Karena akan menggaji banyak pasukan kuning atau petugas kebersihan itu. Jika kita lihat bahwa untuk di Australia misalnya itu untuk yang ngurusi sampah ini sangat sedikit ya, tidak seperti di kita ini. Ini sangat over ya, sangat banyak. Jadi orang banyak disebutkan untuk mengurusi sampah gitu ya, karena tadi itu olah kita. Jadi akhirnya itu ada berkaitan dengan ekonomi, dengan keuangan sebuah negara, ada kaitannya di situ ya. Jadi ketika kalau kita membuang sampah di tempatnya, ketika makan nggak ada lalu kita masukkan ke saku itu penting atau ke tas itu penting karena apa itu bisa menekan pengeluaran negara kan gitu ya. Nah mungkin seperti itu. Jadi artinya yang di sini itu yang paling penting adalah ditekankan pada peserta didik itu adalah logikanya ya, logika rasionalitas itu.
efeknya, dampaknya itu seperti apa kan gitu. Misalnya ketika kita nyerobot, orang lain kan juga akan mangkel kan, orang lain juga akan apa ya, semacam kesal kalau kita serobot itu ya. Sehingga disitulah pentingnya budaya antri. Nah itu adalah pentingnya di situ. Nah, oke, mengidentifikasi karakteristik kehidupan sosial di wilayah ASEAN. Nah, ini adalah pokok bahasan di sosiologi itu ya, kehidupan sosial, karakteristik di negara-negara ASEAN itu seperti apa? Misalnya ada persamaannya apa, perbedaannya apa, kan gitu ya. Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan negara lain, kehidupan sosialnya seperti apa? Nah, ini menarik. Nanti kalau misalnya peserta didik di SD itu diberi gambaran ya, gambarannya misalnya ada yang lebih rapi, ada yang lebih bersih, tentang ketertiban sosial, tentang buang sampah. Nah, ini menarik ya, tentang budaya antri itu adalah menarik, sehingga nanti peserta didik itu punya skill ya, bagaimana skill membuang sampah, kan gitu ya, skill dalam berkendaraan gitu ya, dan menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Perubahan sosial budaya anak-anak dikenalkan tentang perubahan sosial dari pra kemerdekaan dan setelah kemerdekaan kan gitu. Mungkin anak-anak sekarang dengan adanya revolusi hijau itu ya, revolusi hijau itu ada modernisasi pertanian, ada kita lihat sekarang ini adalah Indonesia menggunakan teknologi pertanian. Nah, tadi di perkembangan teknologi itu yang mungkin lebih modern ya. Misalnya dulu mengandalkan sapi untuk membajak sawah, kerbau untuk membajak sawah, sekarang pakai traktor kan gitu ya. Sekarang pakai traktor. Tetapi di sini adalah diajak untuk menganalisis perubahan itu ya. Dampak perubahan misalnya. Dulu waktu ketika sebelum revolusi hijau itu misalnya pertaniannya masih tradisional, itu di desa-desa itu masih banyak buruh tani. Dia punya sapi, lalu sapi ini dilatih dan dia bisa digunakan untuk membajak sawah. Itu banyak, ada beberapa orang dalam satu desa itu ya. Lalu ibu-ibu yang masih menggunakan ani-ani ya, menggunakan ani-ani, dia walaupun tidak punya sawah atau buruh tani, atau dia petani gurem, petani kecil, dia masih bisa bertahan hidup di desa karena mengandalkan itu panen itu ya. Ada sistem apa? Sistem kalau dalam bahasanya itu mereman, mereman atau bekerja lalu mendapat upah kan gitu ya. Nah, setelah modern ini dengan adanya traktor, pekerja yang tadi itu hilang, sudah nggak bisa lagi beradaptasi. Nah, seperti lagi yang Anani tadi itu sudah tidak ada lagi karena sudah pakai mesin ya, pakai mesin gerandong atau mesin apa itu, dos itu di beberapa kabupaten, misalnya di Lamongan itu pakai dos. Lalu ada sekarang teknologi gerandong itu, sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita terjadi mendorong perubahan sosial, orang lari ke kota kan, ya, karena lagi pekerjaan di desa itu sekarang tidak ada, sehingga orang lari ke kota, orang lagi lari ke mancanegara, ke ASEAN lagi kan, ke ASEAN, menjadi TKI, TKW. Nah itu karena aspek dari tadi itu modernisasi. Jadi modernisasi itu punya dampak pada orang-orang yang tidak punya tanah kan gitu ya. Orang-orang yang selama ini menjadi buruh tani, nah atau petani gurem itu petani kecil ya, karena tadi itu ada perubahan di bidang pertanian, mereka akhirnya tidak bisa survive di desa, mereka akhirnya ke kota, akhirnya mereka ke Malaysia kan gitu. Itu jalan satu-satunya jalan ya. Tetapi di sini peserta didik diajak untuk menganalisis seperti itu, bahwa perubahan itu punya konsekuensi positif dan negatifnya. Jadi menganalisis ini yang paling penting ya, dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Jadi itu mungkin di sosiologi ya, dan mungkin sosiologi memang akan menganalisis dengan fakta-fakta, dengan data-data ya, memberikan data-data empiris pada peserta didik ya. Tadi bagaimana perubahan dari orang-orang yang dulunya bisa ani-ani, karena mungkin ani-ani aja nggak tahu apa itu ani-ani misalnya, atau breman itu ya, dulu tahun 80-an masih ada, tahun 90-an sudah mulai berkurang, dan tahun 2000-an sudah nggak ada ini, Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sosiologi menganalisis
perkembangan teknologi, masalah sosial di lingkungan, lalu kehidupan sosial di ASEAN tadi itu, dan menganalisis perubahan sosial, modernisasi itu dengan data-data. Jadi peserta didik harus dibiasakan dengan data-data statistik ya. Walaupun masih SD, tapi perlu untuk diajak membaca data-data statistik. Ini pentingnya seperti itu. Baik. Untuk yang antropologi memang ada 4 juga ya. Ada kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. Penampakan ini mungkin ya ada salah ketik ya. Keragaman sosial budaya dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, lalu mengidentifikasi karakteristik kehidupan budaya di wilayah ASEAN. Jadi sosiologi tadi itu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dari sisi teknologi, kan gitu ya, dari sisi teknologi. Nah, untuk antropologi ini adalah sumbangannya memberikan semacam peneguhan bahwa manusia itu beragam sekali dari sisi sosial, dari sisi budaya, dari sisi suku, dari sisi kebudayaan. Ada berapa misalnya bahasa di Indonesia, ada berapa suku di Indonesia, ini perlu data-data empiris. Ada berapa agama, kepercayaan, keyakinan. Nah, ini adalah fakta sosial, fakta Indonesia sebagai bangsa yang majemuk yang harus diberikan kepada peserta didik agar mereka benar-benar understanding, mengerti dan menerima keragaman itu, keragaman suku, keragaman budaya, keragaman agama, bahkan keragaman individu-individu. Nah, jadi pentingnya bahwa individu itu adalah unik di situ ya, tidak ada yang sama, sehingga nggak perlu saling membuli, nggak perlu saling menjelekkan, karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan berbeda, beragam, dan tidak sama. Dan tidak sama dalam segi apapun, dalam segi skill, pengetahuan, dalam kecerdasan, dan dalam berbagai hal. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah menerima keragaman itu. Mempertahankan keragaman dan persatuannya itu paling penting ya. Jadi itu. Jadi bagaimana antropologi ini memberikan kita pemahaman bahwa tidak ada yang sama manusia sebagai individu itu. Jadi kalau kita bicara tentang misalnya badan kita saja kalau dibelah jadi 2, yang kanan yang kiri ditimbang itu tidak sama. Tangan kita ini kanan itu lebih besar ketimbang tangan kiri. Jadi tidak ada yang simetris. Manusia itu karakteristiknya sangat banyak, sangat luar biasa, dan kita harus saling mengenal. Nah, apalagi di dalam agama itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya apa? Lita'arofu, supaya saling mengenal, understanding, saling mengerti kan gitu, karena saling mengerti, saling mengenal, sehingga akhirnya terjadilah semacam persatuan, tidak saling menjelekkan, apalagi problem-problem tadi mungkin di sosiologi tadi bisa dimasukkan problem tentang kekerasan di sekolah itu sangat tinggi ya, kekerasan simbolik, kekerasan dengan membuli, misalnya temannya gendut, nah dibuli, kurus dibuli, tinggi dibuli, pendek dibuli. Nah, ini perlu untuk segera dihapuskan dari kebiasaan atau perilaku buruk di sekolah dasar, SMP, dan juga selanjutnya. Dan mungkin perlu mulai di sekolah dasar itu. Keragaman budaya, semua daerah punya budaya masing-masing, punya seni tari yang berbeda, punya seni topeng yang berbeda, punya seni Surabaya Ludruk misalnya. Ada tayub misalnya di daerah-daerah Mataraman misalnya. Ada reok. Nah, ini setiap daerah punya kesenian sendiri dan tugasnya adalah understanding, untuk menjadi pengertian tentang keragaman ini agar saling mengerti
Kalau orang saling mengerti, tidak akan terjadi miskomunikasi, sehingga akan saling menghargai, akan saling toleransi. Mungkin itu di antropologi. Lalu di geografi ada peta dan komponennya. Ada keragaman kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Mengidentifikasi karakteristik geografi di wilayah ASEAN. Dan ya, kembali lagi pada keragaman ya. Keragaman alam, kenampakan alam, peta, dan ini penting juga ya, peta dengan karakteristiknya itu yang paling penting ya. Misalnya dengan kearifan lokalnya itu, misalnya ada misalnya kalau di Jawa Timur sini sendiri ada peta ya, ada peta tapi juga ada semacam karakteristik tertentu ya. Misalnya Jawa Timur, misalnya ada kultur arek, petanya di daerah-daerah Surabaya, Sidoarjo, lalu ada Malang kan gitu ya, kultur arek. Lalu mungkin juga Gresik, Lamongan itu termasuk kultur arek. Lalu ada sebenarnya Mataraman yang di daerah-daerah ini ya, Nganjuk, daerah Tulungagung, daerah Pacitan ini. Dan iya ada tapal kuda. Ini kalau geografi sosial ya, geografi sosial. Ada tapal kuda dari Madura yang santri, ada santri. Ini geografi sosial. Tetapi geografi alamnya misalnya juga dilihatkan di situ ada tanah misalnya pegunungan. Ada pegunungan, lalu ada persawahan, ada tegalan, dengan karakteristik yang berbeda-beda dan potensi alam yang berbeda-beda, sumber daya alam yang berbeda-beda karena tadi itu, karena kenampakan alam yang berbeda akan membawa keragaman hayati, keragaman sumber daya, dan nanti akhirnya betapa alam Indonesia ini sangat menarik ya, sangat luar biasa, dan mungkin semakin berterima kasih pada Allah karena bagaimana kita ini seperti di Indonesia ini dingin ya tidak dingin, panas ya tidak panas, sumuk ya tidak sumuk. Sebenarnya untuk kasus Indonesia ini nggak perlulah rumah itu diberi AC ya sebenarnya ya. Jadi AC itu kan kayaknya lebih pada simbol ya, simbol menjadi orang kaya misalnya. Tapi untuk suhu di Indonesia ini sebenarnya sangat cocok untuk tubuh. Jadi nggak perlu lagi menggunakan AC. Mungkin cukup dengan mengatur pembangunan rumahnya saja dibuat agak lebih tinggi, ada sirkulasi udaranya lebih bagus. Nah itu cukup ya. Jadi artinya kalau kita misalnya tinggal di Australia itu dengan adanya suhu yang ekstrim, panas ekstrim, dingin ekstrim, nah itu ketika dingin ekstrim membutuhkan pemanas. Nah, dengan biaya yang mahal, listrik yang mahal, kan gitu. Ketika dingin, ketika suhunya panas membutuhkan AC. Sekali lagi pada energi juga, energinya akan menghabiskan banyak uang kan gitu ya, seperti di Eropa, seperti di Amerika. Tetapi di Indonesia ini sebenarnya ada luar biasa geografinya, ini luar biasa, menakjubkan. Jadi tidak perlu AC, mungkin cukup kipas angin, nah, sehingga untuk biaya hidupnya lebih murah kan gitu. Nah harusnya siswa ini ditanamkan kepada kesadarannya bahwa perlunya mengenali geografi ini sehingga akhirnya bisa mengambil kesimpulan sehingga tidak ikut-ikutan gaya hidup gitu ya. Gaya hidup yang harus pakai AC kan gitu ya. Karena itu akan menghabiskan banyak uang. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik, dan itu ada ilmu ekonomi ya. Ada kemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berdasarkan potensi alam. Pentingnya koperasi bagi kesejahteraan masyarakat, jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia, mengidentifikasi karakteristik ekonomi di wilayah ASEAN. Jadi ini kemanfaatkan sumber daya alam dari kegiatan ekonomi. Alangkah baiknya misalnya peserta didik itu
dikenalkan sumber daya alam di lingkungan masing-masing ya. Kekayaan sumber daya alam di lingkungannya masing-masing, lebih dekat dengan siswa karena ini adalah anak-anak SD ya, sehingga perlu eksplorasi yang lebih dekat, interaksi karena mereka sudah berinteraksi dengan alam selama mulai 0 tahun ya sampai nanti usia kelas 4 ya, kelas 5, sehingga mereka sudah berinteraksi. Nah, tapi yang penting adalah kemanfaatannya itu ya. Sumber daya alam dilihat potensinya yang melimpah, lalu kemanfaatannya untuk apa, dan sebenarnya potensi yang belum dimanfaatkannya itu seperti apa. Ini menarik ini misalnya. Misalnya di situ ada pisang misalnya. Sumber daya alam yang melimpah karena ditanami pisang dan sangat penghasil pisang yang luar biasa gitu. Nah, kemanfaatannya ini mungkin bisa diidentifikasi untuk kegiatan ekonomi kan gitu ya. Pisangnya jelas untuk kegiatan ekonomi, untuk dijual, untuk diolah lagi, dipermak lagi, diinovasi lagi gitu. Nah, lalu ontongnya itu kan bisa lagi. Nah, apakah ontongnya itu sudah dimanfaatkan atau belum? Nah, kalau dimanfaatkan untuk apa? Nah, alangkah baiknya misalnya anak-anak SD itu diajak mengelola keterampilan itu. Ontongnya, lalu batangnya ini, misalnya, untuk apa kan gitu. Di beberapa daerah batangnya ini bisa digunakan untuk masakan, untuk sayur. Nah, seperti itu kan. Atau juga ada yang digunakan untuk pakan ternak. Akan ternak entok gitu sangat suka dengan batang pisang. Artinya dari daunnya bisa dibungkus untuk membungkus, bisa dijual untuk bungkus. Lalu tadi pelepahnya itu yang sudah tua-tua itu sebenarnya bisa digunakan untuk keterampilan apa, membuat anyaman apa. Nah, ini perlu ya sebenarnya identifikasi sumber daya alam dan kemanfaatannya yang sudah dimanfaatkan yang amanah, yang belum seperti apa, lalu potensinya seperti apa. Nah, lalu kegiatan ekonomi berdasarkan potensi alam ini juga sama ini ada kaitannya gitu ya. Jadi kita akan coba untuk membiasakan peserta didik itu dengan berpikir yang lebih empiris, di sekitarnya gitu. Apa potensinya ya dikembangkan dari potensi itu, bukan mengembangkan sesuatu yang tidak ada di lokasi situ ya. Sehingga nanti ini dampaknya kalau dari SD tidak diberi pengetahuan seperti ini, nanti waktu kuliah juga sama bingung ya. Waktu KKN, kuliah kerja nyata itu bingung tentang bagaimana mengelola potensi itu misalnya. Pernah ada itu misalnya masyarakat diajari membuat donat misalnya. Nah, jadi bukan terus memanfaatkan sumber alam yang ada di desa itu. Nah, jadi itulah ketika ada bambu, apa yang dipikirkan misalnya. Ketika bambu melimpah di situ, ketika misalnya ada umbi-umbi jalar yang melimpah, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini untuk kegiatan ekonomi sebenarnya. Eceng gondok misalnya. Ketika ada eceng gondok, untuk apa ini kan gitu? Ya untuk kegiatan ekonomi kan gitu ya. Ketika ada eceng gondok gitu. Makanya nanti generasi-generasi yang baru, milenial ini, dengan diberi pendidikan yang lebih strategis, mungkin akan menghasilkan generasi-generasi yang lebih berpikir sebelum bertindak, misalnya. Bagaimana ketika mereka beternak kambing, beternak sapi, misalnya nanti itu dia akan memikirkan dulu lah, pakannya apa ini yang pas ini. Misalnya di daerah tandus. Daerah tandus ini yang cuma bisa tumbuh adalah palem misalnya, bukan palem ya, semacam apa itu ya, ada tumbuhan khusus. Dengan tumbuhan khusus ini kira-kira yang paling cocok untuk peternak apa kan gitu. Nah, itu harus cara berpikirnya seperti itu ya, cara berpikirnya. Sehingga nanti itu kalaupun terjadi peternak yang modern, yang mengerti potensi alam lalu dikembangkannya itu. Nah, lalu pentingnya kooperasi bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kayaknya agak sulit ini karena memang koperasi itu sokok guru Indonesia ya, tetapi ketika di Indonesia kayaknya kurang berkembang koperasi ini sehingga agak sulit memberikan penjelasan kepada anak didik kita ini, dan peserta didik itu tentang koperasi. Secara teoritis bagus koperasi, tapi dalam praktiknya hanya beberapa yang sukses kan gitu.
Nah, kalau misalnya penting misalnya mengajak peserta didik untuk kunjungan, melihat koperasi yang berhasil, atau melihat koperasi yang tidak berhasil. Nah, itu supaya tidak gambaran. Yang berhasil itu kira-kira kenapa, yang tidak berhasil itu kenapa. Karena koperasi dan BUMDes itu kan ada di desa-desa dan itu semua akan untuk saat ini akan dijadikan semacam ini ya, bisnis dalam arti terus dijadikan sebagai kegiatan ekonomi yang bagus untuk dikembangkan ya, BUMDes dan koperasi itu. Sehingga pentingnya anak-anak dikenalkan itu ya. Jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi misalnya sebelum era digital, lalu era digital. Nah, ini penting untuk dikenalkan, tidak hanya sekedar mengenal nama-namanya saja, tapi mengenal secara mendalam. Sehingga mereka punya gambaran gitu ya. Punya gambaran kegiatan ekonomi, bahkan nanti punya mimpi ke depannya mereka. Misalnya dia sudah punya akhirnya kegiatan ini, dia akan fokus kepada ini. Jadi menjadi generasi yang mandiri. Generasi yang mandiri itu yang paling penting. Jadi jenis usaha itu tidak hanya sekedar dikenalkan ini petani, ini pedagang, tidak. Tapi dikenalkan kegiatan ekonominya itu. Kan gitu. Sehingga nanti membekas kepada peserta didik, sehingga dia akhirnya punya gambaran untuk bekal nantinya. Lalu mengidentifikasi karakteristik ekonomi di wilayah ASEAN, misalnya dibandingkan antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, nah itu menarik ya, misalnya. Di situ mungkin itu adalah ekonomi dan ilmu sejarah ya. Sejarah ini paling banyak ya, kan 2 kali lipat ya dari antropologi, dari sosiologi ya. Tadi hanya 4 poin sosiologi, antropologi juga 4 poin. Ini 8 ini berarti 2 kali lipat. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai bangsa yang pernah dijajah ini ya, pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang ini harus banyak belajar tentang sejarah. Jas merah jangan lupakan sejarah. Apa? Supaya kita tidak lagi dijajah ke depannya, kan gitu ya. Mengenali peninggalan sejarah misalnya, sejarah lokal, sejarah non lokal. Nah, peninggalan sejarah itu untuk membuktikan bahwa kita ini sebenarnya adalah bangsa yang daulat, bangsa yang punya peradaban maksudnya, punya peradaban, kan gitu ya. Bangsa yang sebenarnya pernah berkembang, kan gitu. Punya peradaban, punya Majapahit, punya Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Nah, itu untuk membuktikan bahwa kita ini pernah jaya. Dan kenapa kok sampai dijajah? Nah, itu nanti kita bisa menemukan kelemahan kita di mana kan gitu. Artinya bahwa ini adalah postkolonial, artinya kita sebagai masyarakat yang bekas jajahan ingin belajar banyak tentang masa lalu kita agar kita tidak lagi dijajah. Maka kenapa IPS ini lebih banyak konten sejarahnya kan gitu ya. Sikap kepahlawan dan patriotisme. Ini penting ya agar nanti peserta didik kita ini juga mengenal tentang pahlawan, sikap pahlawan, kepribadian pahlawan, yang patriotis itu seperti apa, sehingga nanti mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan di kemudian hari. Dan pahlawan itu juga tidak hanya pada kemerdekaan, juga pahlawan di saat pembangunan misalnya. Bahwa TKI, TKW itu adalah pahlawan juga, guru-guru juga pahlawan juga. Jadi mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara itulah pahlawan. Punya patriotisme untuk mementingkan kehidupan banyak orang, kan gitu tadi itu. Makanya tadi ketika membuang sampah sembarangan itu tidak punya sikap kepahlawanan, ya tidak punya patriotisme, kan gitu. Kalau dia misalnya tidak mau tertib, tidak mau antri, lalu serabut-serabutan di jalan, ketidaktertiban di jalan, dia bukan patriot. Nah, jadi kita ajak peserta didik kita itu menjadi seorang patriot, walaupun masih kecil, masih usia SD, dan punya sikap kepahlawanan tadi itu ya. Wah, ini kalau membuang sampah di sembarang tempat ini bukanlah sosok figur kepahlawan, kan gitu. Malah ini merusak tanah air, kan gitu. Membuat limbah, membuat polusi, kan gitu. Jadi pentingnya itu patriotis. Mengenal peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, dan Islam. Tadi kita coba
mengidentifikasi kita sebagai bangsa, pernah menjadi bangsa yang hebat di masa lalu, sejak masa Hindu, masa Buddha, dan masa Islam. Sehingga kita ini orang-orang yang tidak diskontinuitas, orang yang mengenal sejarah masa lalunya untuk berbuat lebih baik, ya, supaya lebih toleran, supaya lebih menghargai sesama walaupun berbeda agama. Nah, ini pentingnya itu ya. Perjuangan dan masa penjajahan Belanda dan Jepang, ya, sikap pragmatisme bahwa di Belanda, Jepang dengan senjata yang begitu kuat, tapi dengan semangat kita, dengan solidaritas, dengan persatuan dan kesatuan sesama pejuang, mereka juga akhirnya kalah, gitu ya. Jadi pentingnya sekarang ini pentingnya adalah solidaritas, menumbuhkan kesetiakawanan baru, itu ya, sehingga kita akan menjadi bangsa kuat kan gitu. Persiapan kemerdekaan Indonesia ini juga paling penting, juga memberikan bagaimana juga dalam mempersiapkan kemerdekaan itu perlu strategi, perlu taktik, dan perlu keberanian kan, perlu keberanian dan perlu tadi itu supaya nanti peserta didik kita ini punya semacam strategi untuk membangun nasionalisme yang sempat krisis gini. Nasionalisme sekarang ini sudah mulai redup. Nah, dengan diberikan pendidikan yang benar, pendidikan yang progresif, nanti mereka akan membangun nasionalisme kembali, memperkuat Indonesia kembali. Ya, seperti itu ya. Dengan cara bisa meniru sebelumnya, tapi dengan inovasi, dengan kekuatan yang lebih baru. Perjuangan memproklamasikan kemerdekaan, yang jelas bahwa kemerdekaan itu perlu perjuangan. Nah, jadi perjuangan itu juga harus ditransformasi ke sekarang. Ditransformasi semangatnya, ditransformasi ketika untuk kehidupan yang lebih ini, ketika anak-anak generasi sekarang ini hidup di era globalisasi, di era internet digital ini, nah dia perlu jadi untuk mengisi kemerdekaan itu dengan lebih baik. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini memberikan semacam semangat bahwa kemerdekaan itu perlu perjuangan untuk memproklamasikan dan untuk mempertahankan juga lebih sulit kan gitu, dan untuk merawatnya juga lebih sulit. Nah, inilah artinya bahwa perjuangan memproklamasikan, mempertahankan dan merawatnya dan mengembangkan selanjutnya. Nah, ini juga pentingnya pada generasi-generasi muda memahami makna proklamasi kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan serta upaya membangun kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Konsepnya di sini adalah perjuangan untuk mensejahterakan bersama rakyat bangsa, kan itu ya. Jadi akhirnya tidak egois, tidak korupsi kan gitu. Nah, kedepannya adalah generasi kita ini tidak korupsi, bersih, jujur. Nah, ini ya. Karena apa? Untuk membuat bangsa ini sejahtera, ya harus nol korupsi, harus jujur. Kan gitu. Selama ada korupsi, ketidakjujuran, ya jangan berharap bangsa ini sejahtera, karena di situ akan dikorupsi kan gitu. Bagaimana orang sejahtera yang dikorupsi? Nah, itulah artinya ya. Nah, lalu ada ilmu politik ya, mengidentifikasi karakteristik politik di wilayah ASEAN. Nah, ilmu politik ini sangat sedikit sekali ya. Saya hanya menemukan ini di konten untuk sekolah dasar. Karakteristik politik di ASEAN seperti apa tadi itu? Bagaimana tentang kekuasaan, distribusi, tentang tadi otoritas, tentang kekuasaan. Mungkin politik-politik kelembagaan, bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana sistem kepartaiannya, mungkin penting ya untuk anak didik kita dikenalkan politik ini, supaya nanti ke depannya, supaya besarnya menjadi orang-orang yang punya seni berpolitik kan ya, tidak hanya perebutan kekuasaan, tapi ada seninya di situ, menekankan pada seni. Karena arti dari politik sendiri itu adalah untuk mensejahterakan tadi itu ya. Jadi kembali kepada, jadi lembaga politik dibentuk untuk meregulasi, mengatur supaya masyarakat itu lebih sejahtera sebenarnya di sana. Jadi intinya di situ ya. Nah, baik. Tadi ada banyak ilmu ya, ada sosiologi, ada antropologi ya. Jadi mungkin kita akan memahami sedikit demi sedikit ya. Jadi antropologi itu tadi lebih fokus kepada manusia yang beragam, keragaman manusia, keragaman budaya.
Antropologi sebenarnya studi tentang manusia dan cara mereka hidup, itu antropologi ya. Sementara sosiologi itu dianggap mempelajari cara kelompok-kelompok orang berinteraksi satu sama lain, bagaimana perilaku mereka dipengaruhi oleh struktur, oleh jenis kelamin, oleh usia, oleh seksualitas, dan institusi. Jadi perilaku sosial itu bisa dilihat dari berbeda-beda antara laki-laki, perempuan, dari jenis kelamin tadi, lalu dari usia juga ada perilaku. Jadi ini sosiologi dan antropologi. Untuk selanjutnya misalnya nanti bisa dalam lebih jauh ya. Antropologi cenderung meneliti budaya pada tingkat mikro individu yang umumnya diambil oleh antropolog sebagai contoh budaya yang lebih besar. Selain itu, antropologi mengasah kekhasan budaya kelompok atau komunitas tertentu. Jadi kalau di konten di SD itu ada budaya, maka guru itu, wah ini antropologi, ini bidang antropologi. Nah, makanya memperdalami antropologi itu ya, supaya ilmunya dapat. Guru punya pemahaman dulu, sehingga nanti bisa mentransferkan pengetahuan itu dan skill-nya itu ke peserta didik. Nah, lalu sosiologi di sisi lain adalah cenderung melihat gambaran yang lebih besar. Seringkali mempelajari lembaga pendidikan, lembaga ekonomi tadi itu, lembaga politik, ya, lembaga agama. Maka sosiologi ini bisa mengintegrasikan tadi ilmu-ilmu tadi itu ya. Organisasi, gerakan politik, dan hubungan kekuasaan berbagai kelompok yang berbeda satu sama lain. Antropologi mempelajari perilaku manusia, tapi lebih fokus pada tingkat individu, sementara sosiologi fokus pada perilaku kelompok, hubungan, dan struktur lembaga. Antropologi mempelajari keanekaragaman manusia. Akhirnya, perbedaan penting antara antropologi dan sosiologi adalah bahwa tujuan antropologi adalah untuk memahami perbedaan manusia dan perbedaan budaya. Sedangkan sosiologi lebih berorientasi pada solusi dengan tujuan memperbaiki masalah sosial melalui kebijakan, juga gejala sosial. Jadi tadi sosiologi itu lebih fokus pada bagaimana mengurai masalah sosial itu. Nah, untuk mengurai masalah sosial itu perlu antropologi tadi kan, bahwa manusia itu punya keragaman, banyak kecenderungan tertentu yang berbeda-beda kan gitu. Seperti itu. Nah, IPS di Indonesia. Jadi tadi IPS itu adalah pengintegrasian cabang-cabang ilmu sosial, ada sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Disiplin ilmu tersebut mempunyai keterpaduan yang tinggi karena geografi memberikan wawasan yang berkenaan tentang wilayah-wilayah tadi itu, peta tadi itu. Sejarah memberikan wawasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ekonomi memberikan wawasan tentang berbagai macam kebutuhan manusia. Sosiologi dan antropologi memberikan wawasan yang berkenaan tentang nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial, dan ilmu politik lebih kepada pengkajian hubungan antara warga negara dan antara warga dan negara ini salah ini, antara warga dan negara, serta negara dan negaranya. Nah, psikologi tidak masuk ke dalam IPS di sekolah dasar. Nah, ini saya ingin lihat perbandingan antara IPS di Indonesia dengan di beberapa negara ya. Mungkin saya coba lihat di Australia ya. Misalnya kalau di Australia itu di tingkat magister S2 itu umumnya universitas terbaik di Australia mengajarkan membagi jurusan pendidikan dan pengajaran. Ada jurusan pendidikan dan ada jurusan pengajaran. Ya ini sebelum saya uraikan ini ada di blog ya. Nanti teman-teman bisa menelusuri di blog ini ya. Ada di blog yang khusus membahas ini ya. Jadi ini sumbernya adalah di blog, bukan saya yang menulis. Tujuan program studi pendidikan adalah agar mahasiswa mampu mengembangkan dan menyempurnakan sistem pendidikan. Sementara jurusan pengajaran fokus pada praktik pengajaran langsung lapangan. Jadi kalau di Australia itu dibedakan antara jurusan pendidikan dan pengajaran. Tetapi kalau di kita ini kayaknya tidak ya. Kayaknya hanya ada murni dan non-murni ya, atau pendidikan sama non-pendidikan ya. Nah, jadi makanya seringkali terjadi di beberapa jurusan bingung. Ada jurusan itu pendidikan tapi fokus murni. Kalau dilihat dari skripsi mahasiswanya itu banyak yang murni.
Ada yang sosiologi pendidikan tapi fokus pada pengajaran gitu. Tapi sebenarnya ada berbeda ya. Nah, ini saya lihat ada di blog itu dan saya lihat di sini ya ada perbedaannya. Iya, nanti blognya saya akan nanti sumbernya saya akan cantumkan di di deskripsi ya. Baik, ada perbedaan. Jadi kalau studi pendidikan itu fokus pada teori pendidikan dan pedagogi ya. Kalau pengajaran fokus pada praktik pengajaran langsung di lapangan. Lalu keahlian yang diperoleh adalah mampu mengembangkan dan menyempurnakan sistem pendidikan, mampu mengajar secara profesional dengan lingkungan yang lebih luas. Nah, ini adalah kita ingin lihat perbandingan IPS-nya sebenarnya. Pada S1-nya, mahasiswa program studi pendidikan diberi dasar-dasar pendidikan, sejarah, pendidikan, psikologi perkembangan anak, kesehatan anak, bahasa dan literatur, bersih-bersih pendidikan, sains dan teknologi. Sementara pada program pengajaran di Australia lebih fokus pada mata kuliah mengenai praktek pengajarannya. Oke, ini lebih pada ini. Sebenarnya saya lihat IPS-nya. Oke. Mata pelajaran IPS di Indonesia tadi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk warga negara yang baik ya, membantu peserta didik memecahkan masalah dan menumbuhkan kebanggaan akan budaya bangsa. IPS di Indonesia menekankan pada pengembangan nilai-nilai dan tingkah laku peserta didik. Nah, pembelajaran IPS di Australia tidak terlalu banyak materi ya, tetapi lebih mengedepankan strategi pemecahan masalah. Tadi misalnya masalahnya adalah buang sampah sembarangan, nah, atau anak-anak yang suka membuli temannya, atau kekerasan ya, gitu ya, kekerasan. Atau tadi itu kesemrautan di jalan misalnya, budaya antrinya kurang. Nah, ini dipecahkan ya. Berbeda dengan Indonesia yang terlalu syarat materi. Tadi saya lihat itu banyak materi ya. Kurikulum IPS di Indonesia masih syarat dengan muatan materi, akibatnya guru kurang mampu mengembangkan pembelajaran IPS yang variatif ya. Karena tadi dikejar-kejar materi kan itu. Kalau kita diskusi dengan guru-guru IPS, wah gak sempat kita mengembangkan pola ini, mengembangkan model ini karena apa? Tujuannya itu adalah yang penting materi tersampaikan, kurikulum lunas itu ya. Jadi tambah dengan guru tidak sebanding. Jadi hal ini ditambah dengan jumlah jam mengajar guru tidak sebanding dengan materi yang harus dibelajarkan. Jadi jamnya sedikit tapi materinya banyak itu ya. Selain perbedaan strategi pembelajaran IPS di Indonesia dan Australia juga berbeda dari teknik penilaiannya yang digunakan. Di Indonesia itu penilaian masih mengacu pada angka-angka ya sebagai simbol keberhasilan peserta didik ya. Di atas UKM apa UKM apa ya? Apa ya? Di atas saya lupa ya. Nilai Anda mungkin paham ya. Ada batas-batas itu ya dianggap berhasil itu, tapi lebih pada statistik angka-angka. Sementara Australia penilaian laporan kemajuan peserta didik lebih menekankan pada proses yang telah dilakukan peserta didik dalam mencapai kompetensinya. Jadi kalau Indonesia itu lebih menekankan hasil, di Australia lebih menekankan pada proses. Nah, seharusnya kita lebih memulai menekankan pada prosesnya, jangan hasilnya saja ya. Jadi filosofi yang digunakan di Australia adalah bahwa setiap peserta didik itu yang belajar pasti mengalami kemajuan. Kegagalan pendidikan IPS di Indonesia adalah penilaian pembelajaran masih mengedepankan angka, paper, dan pensil test. Ya. Ini salah itu. Idealnya kalau pendidikan IPS dicanangkan sebagai pendidikan karakter, hendaknya penilaian lebih menekankan pada penilaian sikap ya peserta didik. Ya, ini perlu ya. Kadang-kadang kita itu agak apa ya? Misalnya lihat beberapa tesis itu ya. Hanya dengan 3 pertemuan bisa menumbuhkan karakter katanya, bisa mengubah karakter. Dengan hanya 3 pertemuan tatap muka itu bisa mengubah karakter keberhasilan. Nah, atau hanya 3 pertemuan sudah bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan, entrepreneurship katanya. Jadi ini termasuk semacam lebih menekankan hasil ya.
Tapi ketika apa betul bahwa mereka sudah punya jiwa entrepreneurship, misalnya jiwa kewirausahaan, kan harus dites dengan usaha kan gitu ya. Misalnya dengan kantin kejujuran. Kalau diberi kantin kejujuran tidak berhasil ya tidak punya jiwa entrepreneurship kan gitu ya. Nah itu atau diberi kantin kejujuran tapi uangnya habis ya. Apa barangnya habis tapi uangnya nggak ada. Ya berarti karakternya ini tidak tumbuh. Ya. Makanya ada saja yang mengatakan hanya dengan 3 pertemuan karakternya meningkat lebih baik. Entrepreneurship-nya itu meningkat. Ya, kalau diuji dengan kantin kejujuran ya ternyata enggak, ternyata amblas kan gitu ya. Berarti kan jiwa entrepreneurship-nya enggak ada, lalu apa ya? Kurang bukan enggak ada. Lalu kejujurannya juga enggak ada, karakternya juga amburadul ya berarti kan ya. Oke. Nah, secara IPS ya. Kalau tadi kan ada perbedaan antara di Australia dan Indonesia, lalu kita akan coba secara IPS. Jadi IPS itu berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat ya. Nama IPS kalau di Amerika itu adalah Social Studies. Di sini adalah IPS adalah Social Studies. Istilah tersebut pertama kali digunakan sebagai nama sebuah lembaga yang diberi nama Committee of Social Studies. Lembaga ini merupakan himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum ilmu sosial di tingkat sekolah dan ahli-ahli ilmu sosial yang mempunyai minat yang sama. Oke. Jadi kalau kita mengacu bahwa IPS itu adalah social studies dan memang pertama kali adalah diinisiasi di Amerika ya. Jadi oleh NCSS tadi itu. Jadi dan tujuannya itu jelas ya. Jadi NCSS itu mengembangkan dengan mengusulkan 10 tema. Kalau di Amerika itu dulu ada 10 tema. Ada culture. Tadi juga, kita juga ada culture tadi. Ada time, place, and change. Nah, sejarah tadi itu di atas. Ada people, place, and environment. Nah, itu ada lingkungan. Individu, development, and identity. Hampir sama ya sebenarnya. Individual tapi lebih pada penekanan tadi individualnya ini. Group and institution. Power, authority, and government. Production, distribution, and consumption. Nah, ini adalah ekonomi ya. Science, teknologi, and society. Ini sosiologi ini ya. Global connection, globalisasi. Civic, ideal, and practice. Nah, jadi kalau di social studies Amerika itu ada 10 konten, 10 materi yang gitu. Nah, di situ ada sosiologi, ada antropologi ya. Nah ini. Nah, sebenarnya IPS atau Social Studies di Amerika, tadi kan kita di Australia, di Amerika ini peserta didik diharapkan mampu memahami dan menguasai secara komprehensif 10 tema tersebut. Ya. Tapi ini tadi saya lihat itu level SMP. Ya. Saya belum lihat level SD-nya ya, sekolah dasarnya. Apakah sama? Hanya perbedaan pada pendalaman, saya nggak tahu. Saya belum mengecek ya. Tapi ini tadi adalah dari referensi dari SMP. NCSS juga menyatakan bahwa karakteristik pembelajaran sosial tadi harus powerful. Maksudnya adalah pembelajaran harus terintegrasi, integrated, berbasis nilai, value based, bermakna, meaningful, menantang, challenging, dan aktif. Nah, menghasilkan peserta didik yang aktif gitu ya. Jadi ketika guru baru sedikit ngomong, anak mahasiswa sudah banyak yang mengacung kan gitu ya. Nah, ini luar biasa itu. Nah, dan value berbasis nilai juga. Jadi kalau membuang sampah sembarangan, lalu tidak tertib, lalu lintas, nah ini value-nya ini ya, ada problem di masalah value. Yang gitu. Nah, jadi social studies di Amerika ini adalah membantu kaum muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan beralasan kan gitu. Untuk kebaikan publik sebagai warga masyarakat yang beragam secara budaya dan demokratis di dunia yang saling bergantung. Nah, ini adalah tujuan dari social studies ya. Nah, kalau tujuan social studies IPS di SD itu seperti apa kan gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab ya. Iya, kalau di Amerika seperti ini ya. Membantu kaum muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat ya, dan beralasan, argumentasi, keputusan dan tepat dan berargumentasi.
Nah, ini yang di Indonesia juga lemah ini, kan itu ya. Nah, ini tujuannya. Nah, tujuan IPS di Cina. Nah, ini kita juga mengembangkan social studies atau IPS ini. Nah, jadi ini tujuannya. Dan ada 6 bidang, 6 materi. Jadi komponennya adalah growing in society, economic, political, and culture life around our region and environment, Chinese history and culture, food history and culture, and skill and method of social inquiry. Nah, ini adalah materi yang dikembangkan di Cina, dan ini SMP, level SMP. Saya nggak tahu level SD-nya ya. Nah, ini ada sumbernya. Untuk sumber ini sudah tak berikan, nanti tinggal yang sumber yang tadi di atas akan saya berikan di deskripsi. Ya. Oke. Jadi untuk prinsip di Cina itu adalah kurikulum tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dan pengalaman hidup para siswa. Kebijakannya adalah mendukung pembelajaran aktif dan didapatkan pengetahuan melalui model pembelajaran yang variatif, seperti studi pendidikan, diskusi kelas, kolaborasi, dan survei sosial dan praktek. Nah, kurikulum menekankan pada pengembangan kemampuan siswa untuk menangani isu-isu realitas kehidupan. Jadi kurikulum baru juga memberikan kesempatan kepada siswa sekolah menengah memperoleh beberapa pengetahuan tentang ekonomi. Kalau yang ini, oke. Kesimpulan IPS di Cina adalah membantu siswa mengembangkan semangat inisiatif, keterampilan praktik sosial, dan tanggung jawab sosial, mengembangkan nilai-nilai moral dan perspektif yang benar tentang dunia dan kehidupan manusia, dan menjadi warga negara yang berkualitas di negara sosialis modern. Nah, ini sangat jelas ini sebenarnya ya, konsep IPS-nya Cina ini, negara Cina ini. Luar biasa sebenarnya. Tanggung jawab sosial, keterampilan individu, praktik. Oke. Nah, lalu tujuan IPS di Korea Selatan misalnya. Social studies di Korea Selatan bertujuan untuk menumbuhkan warga negara yang demokratis, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk hidup dalam masyarakat demokratis. Seorang warga negara demokratis didefinisikan sebagai orang yang berkeinginan memberikan kontribusi bagi perkembangan kepribadian mereka sendiri serta seluruh bangsa, dan yang memiliki rasa keadilan, toleransi, dan menghormati komunitas. Komponen utama dari social studies-nya adalah sejarah, geografi, ilmu politik, ekonomi, diintegrasikan dengan society atau sosiologi. Ilmu politik dan ekonomi biasanya dibahas dalam social studies. Standar kurikulum untuk social study dibangun dalam 3 domain: pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Nah, inilah adalah materi hari ini untuk memberikan kita pemahaman tentang IPS, sejarah IPS yang kita tadi sudah mengarah ke social studies, dan kita sudah membandingkan antara IPS kita dengan di Australia, lalu di Amerika, Cina, dan Korea Selatan. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih, dan saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.